Melon semangka, melon semangka, melon semangka, melon semangka. Udah. Apa sih Kak rame-rame? Aduh, dipraktek. Nih kata Nenis, apaan sih Kak, perasaan dari kemarin komplain mulu deh. Gak usah kebanyakan ngeluh Kak, kalau jualan itu resiko. Kalau jualan kebanyakan ngeluh gak akan maju. Padahal Mitra ngomongnya baik-baik, terkalahi keluhannya. Gue udah subscribe rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe rumah Bugito. Bugito, drama salad ada lanjutannya. Semangka, melon, semangka, melon, semangka, melon, semangka. Udah. Yap, salad buah. Kalian pernah dengar gak sih kasusnya Nenis? Review gak sopan Nenis. Ada dua gadis cantik yang menjadi owner salad, tapi tiba-tiba dua ownernya ini nge-review yang bukan lain adalah salad dari merek kompetitornya. Dia nge-reviewnya tuh tanda kutip gak sopan gitu loh guys. Kayak apa sih, penasaran? Yuk kita lihat aja. Review. Tebak ini salad buah dari siapa? Itu lagi ada di Jogja. Ini salad buah dari saladnya. Ini atau Moy? Moy. Saladnya. Moy saladnya. Ya. Saladnya. Yang pink. Oke, tadi salad Moy yang di Timor. Jarak. Dia nyebut brand lain, terus dia bilang jorok. Ingetin, salah satu owner ini bilang jorok karena nanti bakal ada kelanjutannya lagi guys. BTW banyak yang salfok ke kursi mobilnya masih diplastikin. Ya, ini kayak dia mangga dibekukan di blender gimana coba? Ini jadi gini ya. Ini ukuran berapa ya? Tapi nggak terlalu manis, enak lah. Enak, dari aku 8/10. Enak ya? Ya mangga dibekuin. Entah kenapa ya, aku tuh merasa kayak ini harusnya jadi obrolan mereka berdua aja gitu. Ini ada lempar kita makannya ya. Strawberry. Ini toppingnya ada sunkiss ya, seperti biasa ya guys ya. Ada anggur, ada strawberries. Nah ini dia. Aku nyobain dulu ya. So, ya, seperti biasa kita makan salad lagi, bedanya ini bukan salad kita nih ya. Ini ada ya emang makan salad gitu ya, sama kulit-kulitnya ya? Aku makan kulit juga, ngambil saja. Semangka. Kita kan tukang salad juga ya. Ada nata de coco-nya. Ini dia dominan semangka juga ya. Ini banyak semangka. Buahnya isinya tuh cuman semangka, melon, apel. Sama apa lagi? Nanas ada tadi nggak? Nanas nggak ada ya? Udah Nggak situ aja sama nata de coco itu doang isiannya. Kalau buahnya aku 7,5/10 karena ya udah sih kebanyakan apel. Nggak Apel apa, pakai keju sama semangka. melonnya kelembean ya kalau aku. Ini semangka lagi. Apel cuma dikit ya, kebanyakan semangka ya. Ya gitulah. Aku kuahnya Ini parah nih. 6/10 tapi nyaplok paling banyak. Mana ngecap lahap lagi. Iya banget lagi. Gemes banget makannya ngecap. Tetap fokus. Oke. Ini jadi ada part yang agak menyinggung kayak gini guys. ya di sini cuma melon, semangka, melon, semangka, melon, semangka, melon, semangka. Udah. Rolling eyes gitu itu nggak sopan banget kalau kata netizen guys. Langsung banyak yang menghujat dan lain-lain. Malah muncullah video kedua yang ngeselin ini. apa sih Kak rame-rame? Aduh, Dipraktek. udah sering kayak gitu ya Kak? Yang sering lihat videonya Kakak pasti udah sering lihat matanya. Iya, aku nggak kaget. Iya, memang sering kayak gitu. Cuma kan maksudnya bahasa tubuh itu sebuah komunikasi juga gitu kan. Rolling eyes itu kan diartikan sendirilah ponakan. Maaf ya netizen sudah membuat keributan atau tensi
maaf banget lah buat kalian. Thank you banget. Dia thank you, minta maaf karena udah membuat keributan, tapi nggak mention apapun tentang persalatan atau review yang kemarin dia buat itu. Dia enak ya kayak. Jadi enak guys. Ada yang nanyakin kak, kena mental ya? Kalau kena Biasa mental aja. ya sedikit, 1% atau 5%. Ya pastilah orang kena mental yang kalau udah digituin. Cuman kayak kembali lagi sih udah sisi positifnya aja. Dan thank you hari ini jualan aku mango sticky rice. Lakunya berapa kak? 2 peti udah mau Wah. Dan masih sore. Masih jam 11.25 ya? Masih sore. Ini semua berkat netizen ya. Iya betul netizen makasih yang sudah review enak. Aku cinta banget sama Mungkin kalian. kalau malam habis berapa peti ya pak? Iya mungkin mau 4 peti ya. Iya besok. Yang jauh-jauh besok sudah ada di beberapa franchise. Ya jangan jauh-jauh. Nah gitu guys, jadi jadi dia berterima kasih sama netizen, berterima kasih atas kicauan kalian, atas komentar kalian. Jadi mereka tambah laku gitu katanya. Astagfirullahaladzim. Gimana nih tanggapan para ponakan gimana nih? Karena aku speechless banget serius. Tadi sebelumnya ya kan, yang pas kita lihat video di pertama kali yang dia bilang jorok katanya. Nah ini menarik banget karena ada yang bikin konten beli salad di Nainis Food tapi semua karyawannya pakai baju tidur. Ini gimana ceritanya nih, kita lihat aja nih. Cek ke Nainis Food yang lagi viral. Pertama kali aku lihat ini ownernya, aku langsung minta foto. Di sini gue nggak beli salad buahnya karena gue udah pernah beli sebelumnya. Untuk kejunya dia asli beneran banyak. Untuk harga segitu juga itu udah termasuk murah banget dan enak. Gue sebelumnya pernah nge-review dan itu gue kasih rating 8/10. Tapi kesan pertama pas gue datang ke sini, jujur aja, karena ownernya bilang sendiri harus jujur, enak bilang enak, nggak enak bilang nggak enak. Kesan pertama gue pas datang ke sini adalah kebersihannya kurang. Ini gue tag jam 1 apa jam 2. Iya, ruangan terbuka banget, terus pelayannya pakai baju tidur dan pakai kolor kayak belum mandi. Itu opini gue aja sih, nggak tahu ya kalau orang lain. Kalau penjual cuma satu orang pakai baju tidur kan masih oke ya. Tapi kalau semuanya pakai baju tidur kayak agak bingung juga sih. Gue pesen mangga sama alpukat smoothies. Untuk alpukatnya oke lah kalau 1-2. Tapi kalau semuanya pakai baju tidur gimana ceritanya? Ini kayak seragamnya kayaknya ya guys. ada tag video tapi enak lah, seger. Cuma agak kemanisan aja. Lamba itu uang 50.000-nya kenapa ditaruh di tempat keju? Kan keju yang di situ dikasih lagi buat customer. Takut banget loh. Sarung tangan plastik buat megang keju, abis itu buat ngasih uang jajan kembalian. Konsepnya gimana dah? Iya juga sih. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Aku jijik. Itu kan sekali pakai seharusnya kan, kayak jadi apalagi yang sarung tangan plastiknya tadi kan, itu kan seharusnya 1 kali penyajian langsung dibuang terus diganti lagi dengan yang baru. Kalau bisa sih malah yang ngurusin pembayaran berbeda, apalagi kan tadi kan ini kayaknya kayak di pusatnya Nainis gitu kan, dan orangnya tuh lumayan banyak kan, tadi lumayan banyak yang pada pakai baju tidur gitu. Enak gak sih kayak kalau misalnya yang bayar tuh terpisah gitu loh, jadi kayak ya udah yang bikin makan gitu. At least nggak apa-apa sih pakai baju tidur tapi pakai celemek lah gitu, biar maksudnya nggak gimana ya kayak Astagfirullahaladzim. dah tuh kan kayak gitu. Kita kira kan bakal sampai situ aja, ternyata ada kelanjutannya guys. Yang bikin kasus ini naik lagi itu ada akun namanya Makan Lur. Kan dia nge-review juga, ikut nge-review si salad Nainisnya. Terus abis nge-review dia malah dilabrak guys sama 2 owner Nainis ini. Bahkan nggak tahu ya 2 orang atau ramean gitu. Kayak kita lihat aja nih. Kita start dengan video reviewnya si Makan Lur ini. Nah, Lur ini gue udah beli salad yang lagi viral, yang ownernya ngatain penjual salad lain gitu ya, bukan penjualan salad lain, di rating kayak mata gitu. Kita nonton video deh. Gue udah save videonya karena gue yakin pasti dihapus, karena ini review kayak, Mbak serius lu ngomong kayak gini, kayak Mbak dongol ya? Enggak bercanda, banyak unik kok, nggak dongol. Menurutku 39.000 nggak worth it. Matanya lu ya, Jadi di sini cuma semangka melon. jangan salfok, itu mobil baru. Apelnya cuma berapa? melon, makanya gue beli cabangnya di Kalibata. Harganya cuma 10.000, ada varian jus, ada salad buah, nggak salah, tapi pokoknya 10.000. Gue nggak rekam karena gue kalau misalnya rekam takutnya dibagusin gitu ya. Terus gue pakai masker, terus pakai headphone, jadi kayak orang lain gitu. Terus gue mau review itu jualan di pinggir jalan. Sebenarnya nggak masalah buat gue kalau misalkan orangnya tuh ownernya kayak sopan santun dan baik gitu. Tapi ini perlu direview karena jualan di pinggir jalan gitu ya. Terus gue pakai masker, terus pakai headphone, jadi kayak
kayak orang lain gitu. Terus gue mau review itu jualan di pinggir jalan. Sebenarnya ini gak masalah buat gue kalau misalkan orangnya tuh ownernya kayak sopan santun dan baik gitu. Tapi ini perlu direview karena jualan di pinggir jalan. Udah gitu semua produknya tuh terbuka. Nih. Udah gitu, yang gue ini keju dikasih yang udah di bawahnya kan bekas orang marut keju gitu kan. Nah, ada sisa di bawah, karena yang gue ini di bawahnya gitu diambil di bawah gitu. Dan gue tuh bukan cinta salad kayak Kayak yang tadi dibilang sama review yang awal minta foto sama owner Nenis itu kan, kayak uangnya ditaruh di atas keju-keju tuh. Rasa Indian food ya. gini, karena menurut gue salad itu kayak harusnya makan sehat, tapi ini sehat sih buahnya, cuman kan kayak mayones ada keju juga, jadi kayak harusnya rendah kalori, jadi ini kalorinya banyak di mayones sama kejunya gitu. Gue notice tadi buah naganya tuh hancur kayak bubur, dan ternyata bener di situ hancur juga tuh, lihat tuh kayak bubur jadinya kayak nggak ada tuh di cuma segini. Kalau misalnya dibijiin kali ada berapa biji nih. Langsung aja, mari kita pok. Ini kita cobain apa? Agak asem. Emang dia kayaknya pelatnya asem deh. Apa? Mayonesnya asem. Nih tuh lihat tuh teh mbak. Lihat nih. Hitam nih apelnya. Tuh peot. Tuh. Oke udah masih kerasa enak. Tuh apelnya juga pada hitam tapi masih enak. Ada nanas juga. Mungkin langsung dari nanasnya kali ya, karena kalau gue nyobain salad kayak gitu biasanya tuh nggak nanasnya, kalau nanasnya. Dan menurut gue sama aja sih, karena kayak ya udah salad buah pakai mayones biasa aja itu nggak gimana, ini juga enak kok. Jadi yang udah yang enak, tapi ya udah yang tadi kayak bukan salad enak sedikit. Aduh ya Allah, harus makan nanas gitu ya, kayak aku bahas kayak bonus kayak sini coba aja nih pokoknya keras gitu deh. Mungkin kakaknya juga belum terima kritik atau nggak mungkin ya saya. Nah jadi pokoknya dia bilang pas makan nanasnya itu kayak gatel kebas gitu kan lidahnya. Terus habis itu disamperin gitu guys, nih kita lihat aja. Aku nggak tahu gitu, kalau misalnya nggak terima kritik kan aku juga nggak tahu, makanya share gitu. Jadi kakak Nah, agak ngeri-ngeri sedap nih kakak ini Alemongsai. Harusnya the first place kakaknya nggak usah menghubungi dengan opening tanpa maaf, punten atau assalamualaikum aku. Apalagi sampai nyamperin. Ya itu give me more energy banget. Apalagi pelaku bisnisnya kayak gini, datengin customer jam 11 malam guys, datengin jam 11 malam. BTW itu bukan gue yang ngeludah ya, itu gue ngetawain kakaknya soalnya kayak kebingungan gitu blunder jadinya. kakak doang yang bukan kakak doang. Kita sharing ya. Jadi kayak sharing ya. Iya. Itu pengalaman. Ya kan agak ngeri itu kita kan gitu yang awalnya. Bayangin abis beli makanan, nge-review, terus didatengin ownernya. Astagfirullahaladzim. Jadi semua rata-rata tuh disensor ya guys. Si makan lurnya ini akhirnya cerita, tapi kayak cerita lengkapnya aja. Jadi part-part yang video atau rekaman suara dan lain-lainnya itu kata dia nggak diupload karena si pihak Nenisnya ini dua-duanya itu udah minta maaf. Jadi nggak diupload fullnya gitu. Nih kita denger aja ceritanya tuh kayak gimana sih. Aku bener-bener teriak itu, bener-bener nangis. Untung temen gue si Ardi itu tenangin dia tuh, karena ada dua kan, si cantik sama yang dua-duanya cantik, tapi ada satu yang lebih cantik gitu ya, dua-duanya cantik tapi satu lebih cantik. Nah, yang nangis tuh yang biasa, yang cantik, cantik aja yang cantik. Katanya sih sampai ada adegan nangis dan teriak-teriak gitu guys. Yang cantik yang lumayan itu dia tenang banget malahan. Udah kan si rolling side eyes sambil mereka sambil nangis gara-gara gue gitu kan. Terus gue sambil ditensin sampai gue bilang ke si kakak yang cantik yang agak Chinese gitu, yang lebih cantik gitu ya, ngomongin, kak kok dia nangis sih, kan aku bercanda, kok nangis, gue gituin. Itu kenapa gue tensi, karena dia tuh nawarin, dia tuh minta bukti kalau misalkan gue lidah gue tuh gatal gara-gara makan nanas. Misalnya gue jadi penjual, iya bakal ada kemungkinan kalau nanasnya nggak bersih bakalan gatal gitu kan. Iya. Ya terus dia nawarin dicek, gue mau. Terus minta bukti kalau nanasnya gatel. Hah? Gimana ceritanya? Nah, beneran mau karena gatal, dan saat itu kemarin masih gatal, masih kebas gitu kan. Dan gue mau banget gitu, karena gue masih ngerasa gue berani banget kan, hayu gue gasin gitu kan. Kalau misalkan gue ada alergi, ya ternyata gue bisa minta maaf dong, ternyata gue ada alergi nanas. Nah ternyata gak sampai situ kan, gak sampai dicek kemarin karena gak sempet gitu. Jadinya keburu reok gitu kan, pas sudah selesai. Jadi nggak sempat ngecek ke dokter lah istilahnya gitu gara-gara ngerew. Bayangin ya, datang-datang ke IGD ke dokter, ada keperluan apa ya? Ini saya mau ngetes lidah saya beneran gatal nggak ya? Intensinya si adik yang cantik ini kan masih bareng gue nih kan, diteriakin tuh sama si Rolling Side X tuh dari jauh, bener-bener teriak itu, dia bener-bener teriak banget, beneran mereka bener nangis. Langsung gue
ngomong si cantiknya ngomong gini ke si cantik dan bijak dan cantik dan baik ngomong gini, sebenarnya mau ngasih mau ngapain gitu loh, mau ngapain, harusnya tuh kalian gak datengin gue, harusnya kalian minta maaf doang cukup selesai gitu. Kalau misalnya kalian begging minta di take down juga, bahkan gue take down selesai gampang gitu loh. Kalian tuh dia tuh maksudnya repot-repot nyamperin customer tengah malam, Iya. jam 11 malam ke jam setengah 2 sampai Jam 11 malam sampai jam setengah 2 guys. Wow. aku kalau salah. Maksud gue ngerepotin kalian dan gue tuh punya aset konten, ngerti gak? Gue tuh kan kreator kan, wah ini makan gue nih. Sumpah ini rekamannya kalau misalnya gue share kelihatan blunder banget sih kayak tuh. Jadi kayak dia pernah nge-review Cimehong, terus Cimehong menurut dia gak enak tapi gak rame. Nah dia sekarang pengen rame gitu loh. Nah, jadi gitu guys, kayak sebenarnya ada rekaman lengkapnya mereka ini lagi ngelabrak, itu kan direkam sama si Makan Lur ini, cuma sama dia nggak di-up, padahal bakal blunder banget karena dari pihak merekanya udah minta maaf gitu. Jadi respect lah buat si Makan Lurnya ini, walaupun nge-spill dikit-dikit ya buat kita semua gitu menghiasi drama persalatan ini. Nah, akibat dari drama persalatan yang kian berlanjut, yang tersisa dari Salat Nenis adalah drama dia dengan franchise-nya sendiri di episode 3. Kini kian diberitakan bahwa ada problema dengan mitra-mitra franchise-nya, dimulai dari regulasinya yang katanya banyak merugikan si mitra-mitra ini. Misalnya seperti diwajibkan membeli buah dari si pusatnya ini. Jadi franchise itu wajib beli buahnya di dia. Setelah wajib di dia aja, ternyata katanya buahnya banyak yang busuk guys. Gila kan? Jadi kasihan sama yang beli franchise Nenis akibat persaingan tidak sehat ownernya. Franchise-nya terkena dampaknya. Nih, jadi ini screenshotan TikTok. Sedih sih, bayangin ya, kayak aduh aku mau usaha gitu, mau mencari duit yang halal, pundi-pundi yang halal gitu. Nah kemarin ada juga yang nge-spill yang tadi tuh, yang wajib beli buah di mereka, kemudian ternyata buahnya tuh busuk. Buat yang penasaran sama videonya, katanya sih videonya tuh udah dihapus gara-gara ini nih, alasannya ini. Tapi dia ngasih lihat teasernya. Nah ini buah naga ya. Aduh, aku ngeliatnya kayak organ gitu ya, kayak daging kurban gak sih ya, ditaruhnya di plastik merah terus kayak benyek. Maaf banget, full video yang tentang video yang Nenis itu aku hapus ya. Aku minta maaf banget karena aku nggak enak banget. Ternyata kan banyak banget franchise-nya brand tersebut. Aku nggak mau gara-gara postingan aku yang ngeposting video tersebut berakibat buruk bagi franchise yang sudah join franchise-nya. Mereka takutnya berdampak buruknya itu lebih kepada ke franchise kecilnya ini yang baru pada memulai, yang baru join, yang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya udah, kira videonya dihapus. Tapi tetap ada yang bersuara, yang berani bersuara. Salah satunya nih Firdahni. Kita lihat aja videonya seperti apa. Aku benar-benar dikabarkan dengan kabar yang mengejutkan sekali. BTW aku mau cerita tapi sambil jualan ya. Kenapa aku bilang mengejutkan? Karena selama ini yang ditutup-tutupkan akhirnya kebongkar juga. Mungkin di sini aku yang ditutup-tutupkan akhirnya terbongkar juga guys. Salah satu franchise yang mewakilkan franchise Nenis lainnya. Karena aku yakin banget pasti ada dari beberapa mereka itu yang takut untuk speak up masalah ini. Karena takut di blacklist oleh owner Nenis karena sudah menyebarluaskan hal negatif yang bersangkut pautan dengan nama Nenis. Guys, padahal apa yang mereka bilang itu benar banget dan aku ngerasain yang katanya mereka tuh wajib banget beli buah di Nenis karena kalau enggak bakal di blacklist. Dan ini salah satu bukti chat kalau memang kalau enggak beli buah di Nenis di blacklist. Nah, ini bukti chatnya nih guys. Bukti chatnya memang benar itu adanya. Menurut aku ini suatu kebijakan yang merugikan juga menyusahkan para franchise. Kenapa aku bilang merugikan? Karena nggak semua franchise itu mendapatkan tempat yang strategis. Atau singkatnya nggak semua franchise itu dapat omset sama dengan seperti di pusat. Termasuk kayak namanya jualan kayak gini itu pasti ada naik turunnya. Dan maka dari itu harusnya pihak owner juga harus memperhatikan kebijakan tersebut. Gimana yang jaraknya jauh, gimana yang pendapatannya itu nggak seberapa untuk beli buah. Apalagi ini kan buah ya, maksudnya
makanan yang kayak istilahnya kalau nggak habis tuh dibuang gitu, karena ya mau gimana lagi. Kan owner Nenis tidak memperhatikan hal seperti itu. Padahal kita niat usaha ini untuk cari untung bukan cari Ditambah lagi masalah franchise yang saling berdekatan. Awal-awal ownernya bilang kalau misal jarak franchise itu minimal 15 menit dari franchise lainnya. Tapi ternyata nggak lama setelah owner yang ngomong seperti itu, ada franchise baru yang baru open yang ternyata sebelumnya itu udah ada franchise yang jaraknya itu 5 menit dari franchise yang baru. Dari situ kelihatan banget kalau ternyata Kayak owner manajemen Nenis itu cuma franchise-nya tuh menguntungkan kurang pihak ownernya banget ya. aja. Dan yang lebih memprihatinkannya lagi, owner Nenis itu tidak terima kalau dikritik. Padahal kritik dan saran itu kita butuhkan banget untuk mengembangkan Nenis. Ini Karena bukti-bukti chatnya yang memperlihatkan bahwa owner Nenis itu tidak terima kritik, guys. Katanya, kata si kakak ini. aku percaya di atas langit itu masih ada langit. Dan yang namanya pengusaha itu kita harus terima masukan dan saran dari orang lain. Kurangnya apa dan di mana itu kita harus tahu dan kita harus pelajarin juga berusaha menjadi lebih baik lagi. Yang franchise lebih sakit hatinya lagi itu ada menu baru tapi franchise tidak infokan terlebih dahulu. Sakit hati guys katanya. Karena ingin tes pasar. Padahal menurut aku sebenarnya kita franchise itu yang berhak tahu terlebih dahulu. Karena kita ini ibarat anak-anaknya mereka. Tapi ya udah padahal nasi udah jadi bubur. Terakhir soal masalah buah busuk beli sama owner itu memang benar juga. Itu memang benar guys katanya. Nih ada buktinya. Kak, buahnya pada bonyok sama busuk. Wah, ini parah banget loh kondisinya. Bukan yang kayak di jalan kebentur, bukan. Ini emang kayak gini. Aku ada bukti chatannya kalau aku ngirim foto dan buah-buah mereka itu busuk. Dari situ aku benar-benar udah gak mau lagi beli sama owner. Selain untuk ngejaga kualitas Nenis, aku juga mau ngejaga customer aku agar tetap bertahan sama aku dan supaya mereka juga gak kecewa. Aku gak takut kalau misal sewaktu-waktu aku di blacklist karena VT ini. Karena menurutku rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Dan aku percaya sama pepatah, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nanti. Insya Allah aku bakal tetap kasih yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan aku. BTW ini Masya Allah baru abis maghrib tapi buah aku udah pada habis. Yang tanya aku kalau beli buah di mana, itu aku kalau beli buah itu di daerah deket-deket rumah aku. Walaupun harganya agak lebih mahal daripada beli di owner, tapi nggak apa-apa sih. Tuh katanya akhirnya si kakak ini beli buahnya nggak di Nenis dan dia nggak takut di blacklist karena bedanya aku menghemat ongkir dan buahnya juga jauh-jauh lebih seger guys. Segitu aja video dari aku. Terima gitu kasih guys. Tapi ada lagi loh yang baru, nggak cuma sampai situ aja. Yang baru-baru ini banget nih, ada episode 4 dimana para franchise dan mitra-mitra ini udah mulai pada speak up rame-rame. Kan tadi kan baru sedikit tuh, tapi ada nih akun namanya Nenis Food Cariu Bogor suka dessert gitu ya, nge-up bukti chat dengan si pusatnya Nenis ini dengan para mitranya, dan ternyata memang ada beberapa chat yang bikin gitu ya, kayak kita lihat aja kali kayak segimana gitu ya. Franchise Nenis wajib beli di Nenis ya buahnya, jika tidak beli di Nenis akan dicabut mitranya. Yang belum beli buah langsung chat saya 3 kali tidak beli buah di Nenis tapi menggunakan nama Nenis, kita blacklist ya, dengan semuanya caps lock ya. Berarti ini tuh udah kayak peringatan kesekian kayaknya. Aku aja sehari masih sanggup beli buah baru 100.000. Itu pun benar-benar pas uangnya, apalagi kalau beli di Nenis tambah ongkir 100-an. Uang buat ongkirnya masalahnya nggak ada, nggak mungkin utang dulu kan. Maaf ya Kak Nenis sebelumnya, coba dipikir baik-baik atau setidaknya di voting deh, kira-kira banyak yang setuju atau enggak. Nih kata Nenis, apaan sih Kak, perasaan dari kemarin komplain mulu deh. Nggak usah kebanyakan ngeluh Kak, kalau jualan itu resiko. Kalau jualan kebanyakan ngeluh nggak akan maju. Padahal mitra ngomongnya baik-baik terkalahi keluhannya terhadap peraturan Nenis yang tidak kunjung. Coba bayangin deh, bos kalian ngomongnya tuh apaan sih? Perasaan dari kemarin komplain mulu. Kalau mau dagang jangan banyak ngeluh Kak, yang ada nggak maju. Kalau mau dagang jangan banyak ngeluh, yang ada nggak maju. Yakin deh sama kita nggak akan maju. Tolong ya buat kalian yang susah diatur, cabut azah. Tidak ada paksaan untuk pakai nama kita. Dan satu lagi, kalian nggak diminta bayar pajak sana sini, tapi ya itu harus ikut dong aturan kita. Dikasih keringanan malah ngelunjak. Takut banget loh. Silakan cabut.
Gak heran ya kalau misalnya memang banyak yang tahu-tahu langsung ganti nama gitu. Nah, ada lagi nih. Ingin memberitahukan kepada para franchise bahwa akan melakukan gathering gitu kan. Yang tidak hadir akan di blacklist. Oke. Terus ada yang nanya nih, kalau ada acara lain yang lebih urgent, misalnya jaga ibu sakit, tetap di blacklist kah? Oh, berarti tetap di blacklist ya. Jadi nggak dijawab gitu pertanyaannya. Ada yang bilang juga, saya perjalanan ke lokasi kakak hampir 4 jam karena ngeteng. Mahal pula ongkos. Aduh, iya banget sih. Itu tuh pakai usaha dan tenaga gitu. Sekarang tuh zaman yang kayak aduh, Zoom bisa gitu loh. Serba bisa gitu, kayak yang cukup membagongkan juga. Jadi owner ini bilang bahwa semua drama ini adalah sebuah strategi marketing. Untuk saat ini karena lagi heboh, tolong tetap pertahankan kualitasnya. Dikarenakan bakalan banyak banget netizen yang beli dan review. Iya marketing, kalian tetap pertahankan rasa ya. Kehebohan ini marketingnya Nenis katanya. Lah, malah ini marketing kak. Para mitra minta penjelasan biar Nenis minta maaf ke media. Oh ternyata memang marketing Nenis biar dihujat dan makin naik daun di negeri Konoha ini. Oke, gue bantu. Bahkan NM saja makin dihujat makin ramai. Ya iya sih, di Konoha emang begini sistemnya. Tapi siapa NM nih, kenapa bawa-bawa jadi NM? Nikita Mirzani kah katanya. Untuk ajang kita menunjukkan kualitas. Yakin franchise dikasih buah BS busuk tuh berkualitas. Ambil sisi positifnya aja. Sisi positifnya pelajaran buat diri sendiri untuk gak kerja sama dengan bisnis kayak Nenis Food. Ini balasan-balasan ini lawak banget ya. Gimana guys? Perasaannya? Gimana nih ponakan? Pendapatnya ya? Apa udah enak nih? Ngelihat Salat dari tadi. Kayak ngedengerin drama-drama yang super bikin nggak bisa ngomong ini. Gimana nih? Menurut ponakan apakah memang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tepat ataukah wajar-wajar saja untuk mereview kompetitor? Apakah wajar-wajar saja untuk melabrak orang yang mereview produk kita tengah malam jam 12 sampai jam setengah 2? Langsung aja di kolom komentar. Aduh aku capek banget deh ceritain. Yaudah kali ya, segitu aja buat kali ini, buat hari ini. Semoga para ponakan tuh tercerahkan ya, karena ini udah dari awal banget sampai sekarang kan. Semoga para ponakan tercerahkan. Jangan lupa komen ya, tolong dong komen. Kayak aku juga penasaran nih pendapat kalian tuh kayak gimana. Dan ya udah sampai situ aja video Bugito kali ini. Komen next videonya mau bikin apa. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, biar semuanya kita sama-sama enjoy the drama of Salat Nenis. Yeay, kita tunggu episode berikutnya ya. Bugito, semangat!